mobil sekarang banyak yang sudah menggunakan EV. Nah, beberapa pasti terdapat kerusakan. Nah, pada kali ini saya Joko Prasetyo, mahasiswa PPG Angkatan 4, akan memberikan video bagaimana mendeteksi kerusakan menggunakan scanner, bagaimana cara menghapus atau mengeris data menggunakan scanner, dan tentunya sebelumnya kita perbaiki dulu sensor mana yang rusak dengan menggunakan engine scanner. Ikuti terus. Nah, sebelum kita mengarah ke kerusakan mesin, nah kita coba mendeteksi kondisi mesin yang masih normal dalam keadaan baik. Nah, ikuti saya. Nah, pada saat mesin itu baik, itu salah satu fungsi dari aktuator yaitu cek engine-nya harusnya tidak menyala pada saat mesin dihidupkan. Nah, kita lihat. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini lihat, ini ada cek engine-nya, cek engine lamp-nya itu pada saat on dia nyala. Nah, pada saat di starter, kalau mesinnya baik itu cek engine-nya akan mati. Nah, lihat. Nah, ini kan cek engine-nya mati. Nah, sehingga bisa dipastikan bahwa kalau pada saat cek engine-nya mati, mesinnya nyala, itu tidak ada kendala. Nah, kita coba gas. Nah, pada saat kita gas, maka tidak akan ada permasalahan pada mesin. Nah, itu tadi adalah kondisi pada saat engine-nya itu berjalan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan coba membuat masalah dan kita cek identifikasi masalah sampai nanti ke bagaimana menghapus menggunakan scanner. Itu. Nah, tadi kondisinya mesin masih baik. Sekarang ini kondisi mesin ada trouble, ada masalah. Nah, sebagai pengendara atau pemilik mobil, bagaimana kita mengetahui kalau mesin itu atau kendaraan ini terdapat masalah atau trouble? Yuk. Nah, kita coba on kan. Nah, kita lihat lagi cek engine-nya. Kalau tadi pada saat normal, itu pada saat di starter, kemudian mesin hidup, cek engine-nya mati. Nah, kita coba. Nah, di sini disimpulkan bahwa ada atau cek engine-nya nyala, sehingga kesimpulannya ada trouble atau ada masalah pada mesin atau kendaraan ini. Nah, kita coba. Nah, pada saat saya gas, saya injak gas. Tolong diperlihatkan. Nah, ini mohon maaf. Pada saat saya injak gas, ternyata tidak ada kenaikan putaran mesin. Itu yang jelas-jelas saya rasakan. Nah, RPM mesin tidak naik. Nah, kesimpulannya bahwa mobil ini, Honda Brio ini ada kendala atau ada kerusakan karena cek engine-nya tadi nyala pada mesin dihidupkan. Yang kedua, pada saat throttle gas kita injak atau throttle gas kita injak, nah itu putaran mesin tidak naik. Nah, itu berarti trouble awal. Ya, selanjutnya kita akan coba cek menggunakan scanner. Setelah tadi kita mengetahui adanya kerusakan pada mobil Honda Brio ini, nah alat bantu yang kita perlukan yaitu scanner. Terdiri dari dua, kita menggunakan yang koneksi Bluetooth. Jadi
scanner kita ini menggunakan lens yang X431 Pro V3.0 ya. Kemudian untuk koneksi DLC-nya menggunakan model DS201 dari lens juga. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Yang pertama, untuk keselamatan kerja, silakan gunakan alat ini sesuai dengan fungsinya. Kemudian pada saat kita mau mengkonekkan DLC-nya ini pada kendaraan, posisikan kunci kontak pada off, kemudian baru setelah itu di-on-kan. Nah, kita menggunakan koneksi Bluetooth sehingga nanti kita tempatkan DLC-nya pada kendaraan yang 16 pin, kemudian nanti kita coba cek dengan menggunakan scanner X431 Pro V3.0 dari lens ini. Untuk langkah yang pertama, kita konekkan koneksi antara kendaraan atau EMS pada kendaraan dengan menggunakan DLC ini. Kemudian nanti kita baca menggunakan lens yang ada pada layar ini. Nah, pertama kita pasang dulu ada di koneksinya. Nah, ini posisikan pada off. Kemudian kita konekkan pada 16 pin yang ada di bawah pengemudi ini, setir pengemudi ini. Bisa dilihat sebelah sini. Nah, ini untuk konektornya kita pasang di sini. Jangan sampai terbalik. Ya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini koneksinya sudah ada di DLC-nya, sudah muncul warna biru dan merah. Artinya ini sudah terhubung dengan kendaraan. Ya, setelah tadi kita sudah pasang DLC-nya yang Bluetooth, kemudian kita on-kan kunci kontaknya. Oke, sudah on. Nah, langkah selanjutnya kita hidupkan untuk scannernya ini. Ada di sebelah sini. Ini untuk tombol powernya. Kita pencet. Nah, ini tampilan awalnya. Tampilan awalnya bisa dilihat. Ya, ini tampilan awalnya untuk launch-nya. Ini berbasis Android menggunakan koneksi Bluetooth. Nah, ini setelah kita hidupkan scannernya, ada tampilan seperti ini karena ini modelnya Android, ya memang sama seperti Android. Kemudian kita pilih X431 Pro. Nah, kemudian kita pilih local diagnose, ya. Ada beberapa pilihan, kita pilih local diagnose. Kemudian, nah, karena itu mereknya adalah Honda Brio. Nah, ini berarti kita set pada Honda. Sebenarnya ada Daihatsu, kemudian Acura, ada Mitsubishi, ya, ada Toyota. Nah, kita pilih Honda sesuai dengan mereknya. Kemudian kita oke, lanjut. Nah, kita menggunakan yang 16 pin ya. Jadi kita pilih yang 16 pin DLC. Kita sudah konektor tadi, koneksikan. Nah, ini komunikasi antara scanner ini dengan Bluetooth yang DLC tadi. Koneksi. Nah, koneksi, baru koneksi. Nah, muncul di sini bahwa tipenya adalah Brio. Ya, kemudian engine ID-nya sudah ketemu di situ. Program nomornya sudah ada, jadi memang sudah terrekord di sini. Kita oke. Nah, kemudian kita menggunakan yang sistem selection. Kalau yang head report itu nanti semuanya. Kalau yang sistem scan itu juga nanti semuanya. Nah, kita pakai yang sistem selection yang kita bisa pilih sistemnya yang mana. Kita pilih.
Nah, ini ada yang untuk mesinnya, ada yang untuk engine mount system, ada yang automatic transmission, ya, ada yang lain. Nah, kita pilih yang untuk yang engine sistemnya. Nah, ini komunikasi dulu. Nah, baru berjalan 21, 30. Nah, ini sebagai komunikasi DLC Bluetooth-nya dengan scannernya. Nah, oke, sudah. Oke. Nah, ini ada read fault code, itu artinya melihat kode kerusakan. Kemudian clear fault code itu artinya menghapus. Kemudian ini ECM PCM reset. Kemudian read data stream, kita akan melihat data-data yang ada pada ECM sana, kita tampilkan. Kemudian read freeze frame, itu nanti kita akan mempause frame beberapa frame. Kemudian aktuator test untuk mengetes beberapa aktuator. Kemudian special function. Nah, karena tadi mesin ini ada kerusakan, ingat ya tadi ya, posisinya posisi on, engine-nya tidak nyala atau off. Kita pakai read fault code. Ini akan membaca. Nah, ketemu sekarang. Download si trouble code-nya itu ada total position sensor A, voltage yang high, position sensor yang B, voltage high, kemudian IATS, ya, intake air temperature sensor. Kemudian ini ada total position sensor yang A, nah total position B, nah ini ATS lagi. Nah, jadi ada kodenya P0113, P0223, P0123, 0123. Nah, setelah ini ada, berarti kesimpulannya kerusakan ada dua sensor, yaitu total position sensor, kemudian intake air temperature sensor. Kerusakan tidak harus sensornya, tetapi mungkin koneksi-koneksinya antara sensor menuju ke ECM itu ada short atau ada putus. Nah, itu bisa terjadi kerusakan di situ. Nah, kita cek. Kita perbaiki, tapi sebelumnya kunci kotak kita off-kan terlebih dahulu. Kita off-kan. Kemudian, nah, setelah kita cek, yang pertama ada konektor yang ke intake air temperature sensor itu terlepas. Nah, ini kita pasang. Nah, benar-benar kuat. Kemudian yang selanjutnya ternyata sama. Untuk konektor untuk throttle position sensornya yang terletak di sini, ini juga terlepas. Kita pasang. Oke, sudah ada dua. Nah, sekarang kita cek. Kita cek ya. Tadi sudah ada dua kerusakan, langsung menuju IATS sama throttle position sensor. Kita on kan. Oke, kita on kan. Nah, tadi sudah ketemu. Nah, kita keluar. Kita back. Nah, kita clear fault data. Karena kita sudah perbaiki. Oke, ada shower clear untuk data kerusakannya dan di data freeze. Nah, kita oke. Nah, pastikan bahwa gear dalam posisi netral, kemudian parkirnya aktif, kemudian stop the engine, engine-nya tidak nyala. Itu tadi posisinya on. Nah, ini baru komunikasi. Clear fault memory complete. Artinya penghapusan data kerusakan sudah komplit. Kita oke. Nah, untuk memastikan bahwa kerusakannya sudah hilang, kita coba baca lagi ke read fault code. Nah, di sini sudah ada keterangan no trouble code. Artinya, nah, kita pastikan bahwa mesin ini sudah baik. Coba kita hidupkan. Kita coba.
Nah, ini dilihat cek engine-nya nyala, cek engine-nya. Ya, coba kita hidupkan starter. Nah, cek engine-nya sudah hilang, sudah nggak nyala ya. Artinya bahwa mesin ini trouble-nya atau kerusakannya sudah teratasi. Mesin ini dalam kondisi yang sangat baik. Nah, itu tadi bagaimana cara memperbaiki kerusakan dengan scanner sampai pada tahap akhir pengecekan, dan ternyata mobil ini kesimpulannya sudah tidak terjadi kerusakan lagi. Mesin ini sudah hidup normal lagi. Scanner selain dia bisa mengetahui kerusakan, tetapi dia bisa memonitor kinerja dari mesin ini. Nah, coba kita lihat. Nah, kita akan melihat kondisi secara keseluruhan dari mesin. Itu bisa menggunakan menu yang read data stream. Kita melihat data secara keseluruhan, streaming. Nah, itu ada pilihan manual sama auto select. Kalau manual, nah kita contohnya mau melihat, nah, umpamanya baterai, kemudian saya mau melihat baterai, kemudian engine speed, sama IAT. Oke. Nah, ketemu 3 ini. Baterai, engine speed, IAT sensor, ya kan? Integrated temperature sensor pada 40 derajat Celcius, engine speednya 706. Nah, dia karena stream langsung ya, sehingga dia akan mengkoreksi data. Nah, kita coba. Nah, ini kita coba akan menambah putaran mesinnya. Ya. Nah, dia akan tambah ya. Jadi di sini pada saat engine speednya saya akan tambah. Nah, 3000 dan lain sebagainya. Artinya data langsung dari kendaraan ini bisa terkoneksi menggunakan scanner ini, kemudian bisa dibaca. Nah itu tadi yang kita bisa pilih. Nah, kemudian kita bisa secara keseluruhan memilih dengan tadi sama read data stream, jadi data langsung dari pembacaan mesin karena ini khusus di mesinnya. Kemudian auto select itu artinya semuanya dipilih, kemudian oke. Nah, di situ akan kelihatan AC pressure sensor, kemudian kita bisa lihat lagi AF lambdanya 1,02 yang baik 1 ya. Nah, kelihatan ya ini ya, ada 2 dari 8 halaman. Ya, ada baterainya tegangannya 14,4. Kemudian brake speed-nya off, artinya dia tidak terjadi pengereman. Kemudian kita cek, nah ini halaman ketiga. Kemudian tadi ada engine speed, ada fuel injection 2,37 milisecond ya, kemudian oil pressure switch-nya posisi off, kemudian masih banyak lagi di sini. Nah, ada 7. Total position sensornya 13,30 22, ini 12% pembukaannya, kemudian throttle position A, throttle position B. Nah, kemudian terakhir VTEC nya dia off. Nah, ini tadi adalah data stream, data apa saja yang ada di kendaraan, terutama kalau ini yang engine ya, karena saya tadi pilih engine, sehingga data pada engine. Kalau nanti ada transmisi juga ada, tetapi karena saya tadi pilih menunya sebelum ini adalah di engine-nya, sehingga yang keluar adalah data, live datanya daripada mesin ini, kemudian ditambahkan oleh scanner. Nah, itu adalah fungsi dari data stream, bisa mengetahui kondisi dari mesin yang menggunakan alat bantu scanner. Nah, kemudian ini kalau sudah kita matikan untuk lebih cepatnya, ini ada menu.
Nah, kemudian ini di menu awal, ya, apakah mau keluar dari aplikasi? Oke, nah ini sudah. Nah, kalau mau mematikan, ini ada tombol power, kita tahan, kemudian kita power off. Oke. Nah, sudah, kita matikan, kita lepas DLC-nya. Kita pastikan lagi. Terakhir pengecekan. Cek engine-nya, kita cek itu nyala, kemudian kita hidupkan. Oke, cek engine-nya mati. Nah, berarti mesin ini sudah dalam kondisi normal. Nah, itu tadi video terkait dengan bagaimana menentukan kerusakan, bagaimana kita bisa menghapus data kerusakan, bagaimana kita bisa melihat data stream, data langsung dari mesin ini menggunakan scanner. Nah, tadi sudah banyak dan disimpulkan bahwa kendaraan ini, Honda Brio ini dalam keadaan baik. Itulah video dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.